Sidoarjo, Blitar, Jawa Timur. Dari Korea Selatan, gue. Selamat Ari. Waalaikumsalam, Ari. Apa kabar, Ri? Alhamdulillah. Bapaknya apa kabar, Bapak Ke? Baik-baik aja, Ri. Bukan main. Ya. Ini sebetulnya aku berhubungan sama seorang seniman yang aku anggap seniman banget. Dari pertama aku emang udah feeling banget nih orang jadi seniman. Wah, yang multi talent juga. Dan udah kayak anakku sendiri. Gitu. Aku bahkan kenal orang tuanya, pernah kemari, kita pernah makan bareng. Ya. Alhamdulillah, amin. Gitu. Iya. Aku pengen kamu nemenin, Ri, hari ini, Ri. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita pengennya ngobrol selalu santai, Ri. Tapi ada gunanya, ada artinya, ada sesuatu yang bisa diambil dari sini. Gitu, Ri. Ya. Mudah-mudahan kali ini juga tercapai ya Bapak Ke ya. Ada sesuatu yang bisa diambil ya. Kenapa? Mudah-mudahan yang sesi kali ini juga tercapai, maksudnya ada sesuatu yang bisa diambil. Oh iya, insya Allah. Oke. Orang-orang yang kupilih pasti orang-orang yang insya Allah pasti ada. Kadang-kadang kita suka aneh gitu, gunanya tuh kayaknya terlalu nyelimet gitu. Enggak, pada banyak hal-hal kecil yang kita nggak tahu, tapi itu berarti banget gitu ya. Yang gitu. Ntar Bapak Ke, saya mau tulis dulu bayangan. Kenapa? Bayangan. Ya, dibenerin dulu deh. Sama suara lu kayaknya kurang gede, Ri. Biar kurang gede ya? Suara lu yang kurang gede. Segini? Ya, oke. Aman? Oke, yang lain nggak usah lu gedein, Ri. Yang lain nggak usah lu gedein. Suaranya aja yang gedein. Oh iya. Kalau yang itu pakai ramuan-ramuan tertentu tuh. Ri, gimana Bapak? Kegiatan apa di tengah pandemi gini, Ri? Kegiatan. Kemarin kan sebelum corona ini ya, sebelum corona menimpa bangsa kita ini, saya itu kebetulan persis baru selesai syuting film layar lebar. Mungkin sekitar 2 minggu baru selesai. Persis banget. Jadi alhamdulillah udah selesai syuting, baru banget selesai syuting film layar lebar. Itu saya nulis sama ngedirect sendiri Bapak Ke. Nah sekarang itu akhirnya pas corona nggak bisa kemana-mana, saya ngerjain itu aja, ngedit. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ada kerjaan, enggak. Tapi kalau mau dibilang nggak ada kerjaan, ada gitu. Jadi cuma nyelesain yang kemarin di syuting aja. Alhamdulillah masih ada kerjaan. Kalau aku enggak. Jadi waktu itu emang udah mau persiapan tapi nggak jadi, ya udah sampai sekarang. Ya mudah-mudahan aku sini bisa langsung ada kegiatan lah. Tapi ya itulah pasang surut ya. Kadang-kadang jangan pernah kita sesali, jangan pernah kita nggak syukuri kayak gitu. Karena pasti ada sesuatu. Ini kita sedunia loh, bukan kita doang gitu. Jadi iya. Tapi ngomong-ngomong lu tuh termasuk yang cuek atau nggak sih, atau patuh pada aturan protokol PSBB segala nggak sih? Kalau saya pada akhirnya memilih kondisional, Pak De. Memilih kondisional. Kalau waktu 2 bulan pertama saya itu benar-benar patuh, karena kan kita masih belum tahu sama sekali nih sampai kemana nih virus-virusnya. Itu kegiatan sama sekali dibatasi, benar-benar dibatasi. Nggak ada kegiatan. Saya tuh paling keluar buat belanja doang, dan itu juga pakaian cukup tertutup, jadi pakai jaket, kemudian selalu sedia hand sanitizer, kemudian pakai masker lengkap semuanya. Pas pulang langsung jaketnya dilepas, jadi jaketnya itu khusus untuk jaket keluar, jaket keluar rumah aja, nggak dipakai buat ke ruangan lain. Itu 2 bulan pertama. Kalau sekarang sih udah cukup kondisional, jadi seandainya saya merasa kayaknya aman deh, kalau saya merasa cukup safety, misalnya bertemu 4 orang, tapi 4 ini saya lihat, oh orang-orangnya cukup safety, saya datangin. Atau misalnya olahraga juga, kalau misalnya saya rasa suasananya cukup terkontrol, saya ikutan gitu. Tapi tetap
jaga jarak, kemudian masker kemana-mana tetap sih. Cuma saya sudah mulai beraktivitas, tapi masih terukur. Kayak misalnya kemarin ada tawaran stand up, tapi indoor, penontonnya 60 orang, saya nggak mau. Karena saya masih khawatir, karena saya nggak tahu nih yang datang siapa-siapa aja, kontaknya dari mana-mana aja, saya nggak mau. Kalau yang saya kira-kira pikirkan, kayaknya saya nggak tahu deh ini apa orang-orangnya siapa, nggak terukur untuk saya memilih untuk enggak sih. Jadi masih sesuai situasi kondisi juga. Ya kalau aku sih enggak ya. Aku memang tetap konsisten terhadap apa yang digariskan gitu. Artinya ya karena kan aku 62 tahun loh, bayangin aja. Iya. Kadang-kadang juga sebelum ada ini aku suka nggak berasa loh 62 tahun. Nah, habis itu aku juga kan pernah operasi jantung, terus ada diabetes, jadi tahu diri lah aku ya kan. Iya, betul. Kalau kau kan, ya, tapi yang harus hati-hati adalah lo jangan sampai menjadi carrier itu terhadap orang lain. Nah, itu juga bapaknya, jadi saya kayak misalnya ke rumahnya bapaknya, saya akan kemungkinan menahan diri. Pulang kampung nggak juga. Jadi memang saya sesuai kondisinya itu, maksudnya kalau kondisinya betul-betul menurut saya safety, saya mau tuh jabanin, tapi kalau saya nggak, kayaknya ini bahaya deh untuk saya ataupun orang lain, saya menjaga untuk nggak ini sih. Dan itu penting nih buat kita kayak orang yang dikenal kayak gitu. Kita harus bisa memanage diri kita sendiri sebelum kita ngomongin ke orang. Setuju. Jadi penting sih menurut aku, karena kita ditiru orang, itu yang paling harus hati-hati. Setuju. Ya, masuk ke yang seneng-seneng lagi. Iya. Indah apa kabar? Ya. Indah apa kabar? Alhamdulillah Indah baik kabar. Kemarin Lebaran juga kontak-kontakan sama keluarga besar. Jadi udah telepon-teleponan lah gitu. Ya, tapi belum ketemu ya? Ketemu, kadang-kadang ketemu. Oh, iya. Aku seneng banget loh sama Indah, itu perjuangan lo bagus banget ya. Terutama aku tahu banget lo ya. Lo selalu ngomong sama gue. Bahkan sebetulnya yang gue belum tahu ya, lu ketemu Indah itu di mana sih? Kok bisa sama Indah? Jadi, saya ketemu Nona itu pas syuting Stip Pensil, Pak De. Syuting apa? Stip dan Pensil. Itu tahun 2015. Tahun 2015, tapi nggak deket. Sampai nomornya juga saya nggak punya. Jadi nomornya saya nggak punya. Cuek-cuek aja saya kayak, ya lihat cewek, kan dia juga kan masih waktu itu umurnya masih muda banget, jadi kayak ya udahlah selewat aja gitu. Tahun 2015 tuh kami main Stip dan Pensil, tapi itu nggak deket sama sekali. Ngobrol juga di set aja, terus saya nggak tukar-tukaran nomor juga, nggak follow-followan juga, nggak berurusan lah gitu. Terus pas 2017 awal itu project lagi, kebetulan film Jomblo Falcon tuh. Sama Falcon, sama Mas Hanung. Nah, terus saya sama Indah itu kan sebenarnya satu kultur kan. Dia Makassar juga. Dia Makassar gitu. Akhirnya ngobrol di set, ngobrol soal kampung, ngobrol soal kebiasaan-kebiasaan, jadi nyambung. Jadi kayak ketemu, ya namanya nggak tahu sih apakah takdir, apakah gimana, yang namanya jalan hidup ya. Akhirnya ketemu orang yang kayaknya ngerti gitu, ngerti kebiasaan-kebiasaan, ngerti budayanya kita, ngerti cara memperlakukan kita. Akhirnya nyambung gitu. Nah, mulai 2017 abis Jomblo itu akhirnya intens tuh ngobrolnya. Terus sampai deket banget lah udah pokoknya. Tapi itu masih sempat nggak jadian juga. Masih sempat kayak apa ini temenan gitu, apa adek-kakak. Iya, apa abang ade nggak tahu nih ya. Jadi masih kan saya juga nggak berani menyimpulkan ya. Kadang-kadang. Tapi ada satu hal dalam perjuangan lo tuh, lo berhasil nunjukin ke gua bahwa lo laki. Gitu, Alhamdulillah. Gitu ya. Biar orang nggak ada yang tahu peristiwa apa, tapi gua tahu itu, dan aku berterima kasih sama Tuhan, ya Allah, lo tunjukin kepada gua Ari itu laki. Amin. Keren. Dan yang gua paling ingat adalah lo memproklamirkan, berani bilang lo pacaran sama Indah itu pas di tempat mamake lagi sakit, ingat nggak? Betul. Lu berani bener ngomong, gua sampai kaget-kaget, bener itu
Bini gue juga Iya, bilang, bener deh, gitu. iya, iya itu Iya, yang pertama kali lah itu saya bawa ke sana. iya Bahkan itu. itu belum sempat terekspos kemana-mana. Itu pertama kali yang itu yang bapak pakai pas posting itu sama sekali belum ada yang pernah tahu satupun itu. Iya, aku ingat banget. Ya, ya itu juga mungkin mungkin buat buat teman-teman yang guys yang pada nonton segitu dekat sebetulnya aku sama Ari itu gitu ya. Jadi udah Ya, kayak aku bahkan sering panggil Ari itu anak, anak, iya. apa kabar anak, gitu, kayak gitu ya. Ya, Oh, jadi kalau itu memang bahasa berkesan kita, banget, bahasa berkesan kita banget waktu itu waktu itu. kan saya orang tuanya di Sulawesi ya, orang tua kandung di Sulawesi. Jadi kenalannya lewat telepon. Kalau orang tua yang dekat kan di Jakarta kan Bapake. Jadi dikenalinnya kepada Bapake sama Iya, almarhum. Kayak iya, ini iya. kenalin ke orang tua gitu. Kalau orang kan kenalin ke orang tua gitu ceritanya. Iya, tapi ada satu hal, insya Allah gue berdoa terus sampai kelar, sampai bahagia, sampai Amin. terus karena itulah perjuangannya laki, seorang laki di Ari Keriting yang Amin. aku banggain Kasih banget. Bapake. Keren, Siap. keren. Siap. Gitu. Ri, tapi gini, gue ada melihat bukan metaforfosa ya, padahal lebih 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 halampatan yang kuat dari hidup lu ya. Lu kan dulu PNS ya, Ri? Ya? Belum sempat. Tapi saya kerja di kantoran sih dulu. Oh, bukan PNS, Belum sempat jadi tapi PNS. kerja di kantor kan, artinya Iya. dengan rutinitas kantor segala Iya, macam. garap-garap proyek-proyek pemerintah juga sih kebanyakan. Iya, ya. Nah, terus kan kemudian lu berubah, lu ikut stand up comedy kayak gitu. Iya. Itu awalnya gimana sih, Ri? Jadi kan saya dulu itu kerjanya di perencanaan Bapak Ke. Jadi Perikanan. perencanaan kota. Aha. Jadi jadi Di Papua ya? di mana-mana. Jadi Oh, base-nya itu kantornya saya itu di Malang. Tapi kerjaannya itu di Indonesia Timur. Jadi riset ke Papua, ke NTT, ke Sulawesi, Maluku itu Kalimantan kita itu ada proyek-proyek itu dari banyak daerah, tapi kebanyakan emang di Indonesia Timur. Nah, kebetulan kan saya orang Timur. Jadi kantor itu senangnya itu ngutus kita karena dihitung anak daerah. Jadi mungkin bisa lebih gampang dekat ke masyarakat, bisa ngerti kebutuhan masyarakat, komunikasinya juga jadi lebih gampang. Jadilah saya itu banyak apa namanya bersentuhan langsung lah dengan kebutuhan rakyat gitu, kebutuhan masyarakat. Kayak mereka butuh pasar, mereka jauh dari rumah sakit, ngerti lah pokoknya kan kita kan tugasnya emang masuk ke daerah-daerah baru untuk ngusulin pembangunan kan ke pemerintah. Terus saya biasanya kerjain itu tuh pakai. Nah tahun 2011 Suci satu kan itu 2011 Suci satu. Tapi saya itu dari kecil emang tontonannya komedi. Jadi mulai dari komedinya Warkop, kemudian Benyamin S, Bing Slamet, Adi Bing Slamet masih kecil tuh yang Cowboy Cilik apalah itu. Dulu itu saya nonton banget itu. Jadi sebenarnya jauh di dalam hati itu bersentuhan sama komedi sering. Bahkan saya dulu itu masih kecil, masih SD, masih SMP gitu, tontonannya juga itu Sri Mulat, Sri Mulatnya Indosiar dulu kalau nggak salah itu yang ada ya, bahasa Jawa full, tapi ada subtitlenya. betul. Nah itu juga saya bisa ketawa tuh nonton itu. Jadi sebenarnya memang interaksi sama komedinya cukup dekat. Terus tapi saya nggak pernah main teater komedi karena di kampungnya saya itu memang teater komedi itu nggak terlalu booming gitu, belum ada ruangnya. Terus sambil kerja 2011 muncullah itu stand up comedy. Muncul stand up comedy itu Suci kan, Suci pertama. Terus saya tonton tuh. Nah, nggak tahu ada apa ya, mungkin yang namanya juga jalan hidup ya. Tiba-tiba ada kepikiran gitu kayak kok enak nih orang-orang pada ngomongin sesuatu tapi bisa lucu, bisa ngelawak, bisa seneng orang dengernya gitu. Karena kan saya juga pasti punya banyak unek-unek kan. Saya punya banyak unek-unek tuh udah ke Papua, udah ke NTT, pasti banyak unek-unek. Tapi kalau saya sampaikan dengan tegas, mungkin orang-orang pada ngeri gitu, ini orang apain Resah, ngomel-ngomel, ada menimbulkan keresahan kadang-kadang. menimbulkan keresahan. Terus saya stand up comedy ini kok seru gitu. Mereka kayak punya keresahan, tetapi pas disampaikan orang seneng dengernya. Akhirnya saya tuh kepikiran untuk nulis Bapak kayak saya nulis tuh saya nulis belum mengerti teknik, belum mengerti apa segala macam. Itu saya nulis komedi terus sharing-sharing sama sepupu-sepupu, saya teleponin tuh sepupu-sepupu. Lucu ternyata. Terus kulihat kan kayak
stand up comedy ini kayaknya satu orang bisa ngelakuin gitu. Jadi yang latihan kita, yang naik panggung kita, jadi kayaknya nggak sesulit kalau nyari temen ngelawak. Kalau komedi berkelompok kan harus punya teman yang seirama dulu kan, kayaknya harus punya teman tektokan. Nah, kayaknya waktu itu di lingkungannya saya yang mau naik panggung itu cuma saya yang kayak naik panggung ngelawak gitu. Akhirnya stand up comedy saya lihat, wah ini sendirian doang bisa nih, nggak harus nyari Itu teman, masuk, itu harus... langsung masuk nggak? Langsung masuk apa? Community gitu. Iya. Jadi saya waktu itu cari di Twitter, dapat tuh stand up comedy Malang. Mereka mau ngadain open mic yang kedua. Nah, akhirnya lu kan ikut audisi tuh. Lu kan ikut audisi. Nah, itu audisi pertama atau keberapa tuh? Yang audisi 2012 saya, Pak De. Yang kedua. Ya, itu pertama ikut. Pertama ikut. Langsung masuk. Belum masuk. Cuma dapat golden tiketnya doang. Waktu itu Pak De tuh sendirian yang ngejuri tuh di Surabaya. Ya, itu yang keberapa? Akhirnya masuk sampai Jakarta yang keberapa? Yang ketiga, Suci 3. Suci 3. Oh. Yang Suci 2 itu saya dapat golden ticket. Iya, Suci 3. Suci 2 itu saya dapat golden ticket, tapi saya nggak masuk. Cuman waktu itu kaget juga saya kan, karena saya pikir ya saya stand up buat di lingkungan aja, buat senang-senang. Ternyata dapat apresiasi skala nasional kayak gitu tuh sangat memacu emosi gitu, kayak saya bisa nih, berarti nih kalau nembus sampai Jakarta. Dulu saya nggak ada kepikiran Bapak kayak untuk stand up sampai ke Jakarta, nggak ada pikiran. Di situ lo belum tinggalin belum tinggalin kerjaan lo. Belum. Bahkan saya udah di Suci 3 itu masih belum. Yang gue kepengen tanya sebetulnya, ketika kemudian lo masuk ke dunia ini, dunia entertainment ini, hiburan, lo yakin nggak bahwa itu menggantikan kerjaan lo? Nah, dulu saya di Malang itu kerjaannya itu lumayan bagus, karena saya garap itu desain animasi 3 dimensi untuk urban design. Itu bayarannya banyak, Pak De. Jadi kayak misalnya kita kerjakan itu 3 bulan, banyak lah pokoknya, lebih daripada UMR jauh gitu sekitar. Untuk bertahan hidup jauh lah. Pokoknya untuk anak muda umur saya kayak gitu cukup berduit lah dengan kerjaan-kerjaan itu. Terus saya gugup juga tuh, ragu tuh Pak De. Kayak apakah saya mau pindah ke Jakarta. Nah, Suci 3 itu saya masih belum memutuskan total di stand up. Saya ngikut lomba aja gitu, yang penting bisa sharing-sharing sama teman-teman. Terus ikut tour Suci 3 juga. Saya itu masih tetap ngekos di Malang, masih ngebase di Malang. Akhirnya habis film Comic 8. Nah, saya pertama kali memutuskan untuk kayaknya ini bisa jadi jalan hidup itu selepas film Comic 8. Jadi saya itu baru benar-benar pindah di Jakarta itu tahun 2014, Pak De. Comic 8. Jadi pas kita promo Comic 8. Tapi gini, lu berasa nggak gue lebih yakin daripada lu waktu itu? Berasa mungkin, karena saya itu nggak berani. Dan salah satu yang benar-benar gue perhatiin adalah lo. Ingat nggak lo? Iya. Gue sampai marah gede ketika lo juara 3 hanya karena kurang waktu. Betul. Bapaknya saya ingat ngomel-ngomel, kenapa lu? Saya ini Pak De, saya lupa materi 2. Lu nyiapin materi kurang? Enggak Pak De, ada 2 materi kelewat. Wah gila lu ya, bener-bener. Lu kecapean waktu itu. Waktu itu kecapean, lagi gak enak badan. Sekarang kayak gini. Lu kan udah pilih jalan ini. Iya. Menurut lu berkomedi di Indonesia itu sejalan sama cara berpikir lu? Cara berpikir? Cara berpikir lo. Kita kan berkomedi nih sekarang. Iya. Artinya sejalan nggak sama apa-apa yang pengen lo sampein, sama ada satu hal yang paling penting, mungkin ini juga untuk viewer ya, bahwa aku tuh selalu menilai seorang komedian itu harus bisa membuat ketawa orang. Tapi kemudian mempunyai nilai plus ketika dia punya visi dalam hidupnya untuk menyampaikan sesuatu selalu. Dalam artian kebaikan ya untuk masyarakat. Kayak gitu. Itu yang gue pilih. Jadi karena dia bukan hanya sekedar membuat ketawa, menghibur, tapi juga memberikan pesan positif. Nah,
itu gue lihat ada di lo kayak gitu. Jadi makanya gue kepengen tahu pikiran lo terhadap itu, terhadap visi, terhadap keresahan lo kayak gitu, sejalan nggak sih sama berkomedi di Indonesia kayak gitu? Untuk saya sih dengan yakin saya akan jawab sejalan Bapak Ke. Dengan yakin. Karena saya melihat begini. Saya kan berusaha memahami diri saya itu sebagai orang Indonesia Timur dengan segala macam permasalahan yang dibawa dari Indonesia Timur. Nah, menurut saya sebenarnya masalah yang paling menantang untuk generasi mudanya Indonesia Timur itu adalah berkontribusi sebanyak-banyaknya. Karena selama ini Indonesia Timur itu selalu dilihat itu ketinggalan, harus dibantu, harus didorong. Sehingga kita itu kayak, apakah kita menjadi beban bagi bangsa kita? Apakah kita ini hanya menjadi pembawa kesulitan? Karena apa-apa tuh pasti orang kalau bicara ke Indonesia Timur, pasti itu yang dipikirkan, pendidikannya rendah, kemudian teknologinya tertinggal, sumber daya manusianya jauh. Nah, dengan saya berkomedi, Abdur berkomedi, Mamat berkomedi, saya rasa itu adalah awal yang bagus untuk kami anak-anak generasi muda Timur menunjukkan bahwa kita itu bisa berkontribusi di bangsa ini. Minimal kami bisa bawa tertawa lah untuk orang-orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi untuk saya itu membangun kepercayaan diri gitu. Mungkin generasi setelah saya tidak hanya lagi sekedar bawa ketawa, mungkin mereka bisa bawa teknologi yang maju untuk Indonesia. Mungkin mereka bisa menjadi jenderal-jenderal yang bisa membuat Indonesia gagah perkasa di seluruh dunia. Mungkin mereka bisa jadi pejabat-pejabat, menteri-menteri, ilmuwan-ilmuwan. Tapi menurut saya sih, kita sih harus sama-sama ya, bukan hanya di Timur, mungkin di Kalimantan, di Tanah Jawa, mungkin di Sumatera, untuk memberikan kontribusi itu sih Pak De. Dan saya rasa sih, dengan saya lahir sebagai komedian, minimal saya itu terlihat sebagai memberikan kontribusi gitu. Orang ketika orang Timur hadir, wah tidak hanya berpikir, wah ini harus dibantu, wah ini harus, atau protes-protesnya bukan hanya tentang tuntutan-tuntutan aja, tetapi justru tentang apa yang kita bisa beri gitu. Jadi untuk saya sih, paling tidak saya, untuk Indonesia saya nyumbang tawa lah, kalau misalnya saya hadir, orang-orang Indonesia bisa happy gitu. Ya artinya kayak gitu, minimal nyumbang tawa. Tapi bahwa ada sebuah misi, ada sebuah visi dari kita, itu menurut aku positif banget, selama dalam artian positif ya. Kayak minimal lu kasih lihat budaya. Waktu itu yang aku garis bawahi di lo itu dulu, justru lu mungkin orang pertama, stand up comedian pertama yang aku nilai yang membawa budaya sebagai bahan lo, sebagai ciri khas lo. Nah, itu minimal kita memberi pengetahuan mengenai budaya lain. Apalagi orang-orang yang di Jakarta ini kan suntuk dengan pikirannya sendiri. Kita kadang-kadang lupa, oh iya ya, di sana ada yang nggak makan. Oh ya, di sana ada bayi lahir nggak ada yang ngurus, kayak gitu. Gitu. Iya. Kehadiran orang yang memperlihatkan budaya itu menurut gua sebuah sumbangsi juga untuk kita berpikir, oh ya di sana ada yang lebih begini, ada yang begini. Di sana ada keindahan yang seperti ini. Banyak hal gitu. Dan lo lakukan itu. Gue demen banget ya. Nah, sama ini lagi sih Pak De, visinya kita sama-sama, dan ini maksudnya saya sepakat sama teman-teman Komika Timur juga, karena bukan hanya saya sekarang kan yang maju stand up dengan identitas Indonesia Timur. Kalau kami melihat begini, Indonesia ini kan selalu ibaratnya mengagungkan Bhinneka Tunggal Ikanya, keberagamannya. Tetapi di layar televisi itu sangat sedikit perwakilan-perwakilan dari keberagaman ini yang bisa kita lihat gitu, sangat sedikit. Bahkan kadang-kadang ketika itu mau ditampilkan, menurut saya sih ditampilkan dengan cara yang tidak terlalu tepat gitu. Ditambah lagi dialek-dialek itu kadang-kadang selalu diidentikan dengan ketertinggalan. Jadi seakan-akan hanya dialog-dialog orang kota aja gitu yang identik sama kemajuan. Kayak kalau di sinetron itu kan orang kota ke kampung, wah dialognya keren banget. Makanya ketika aku jadi juri di stand up comedy di Suci dan juga audisinya, satu hal yang paling aku nggak suka, kenapa seluruh stand up comedian selalu ngomong gue. Iya, padahal dari daerahnya gitu. Ya, padahal kadang-kadang nggak enak kedengerannya. Misalnya lu dari gue, jadi gue udah bilang. Gue di Sulawesi itu,
gue di Iya. gitu. Jadi Orang Jawa apalagi gue gitu. Gue kan iya. bilang. Iya. Itu yang gue hindari karena gue kepengen sekali komedi itu harus colorful, itu cita-cita Warkop. Kenapa aku juga kepengen selalu ada di apa ya, di kancah komedi, bukan hanya sebagai pelawaknya, bukan hanya sebagai komedian, tapi kepengen benar bahwa komedi di Indonesia ini colorful, Pak. Nah, Jadi, ini yang colorful. Colorful iya, itu tidak semuanya bisa diterima. Pasti ada pembulian-pembulian. Iya. Ya, kan? Nah, sekarang itu yang gue pengen tanya sama lu. Menurut lu tuh gimana? Lu kan juga banyak dibully, sama Warkop juga zaman dulu. Kan kita, bahkan kita satu-satunya, mungkin dari pelawak kita satu-satunya. Dulu dari teater ada Mas Rendra, dari pelawak ada kita gitu, dari musik Hari Rusli dulu, bahkan Iwan Fals belum. Iwan Fals setelah kita baru mulai dia naik gitu ya. Nah, itu banyak juga bullying. Nah, sekarang gue lihat lu juga salah satu yang paling banyak dibully juga, salah satu. Gimana? Kalau menurut saya sih orang-orang itu kan untuk saya sih setuju dengan istilah bahwa orang-orang kadang-kadang takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Jadi kadang-kadang komedi itu kan dia bahasanya kita kan nggak lurus, Pak De. Bahasa kita itu ada kelokannya gitu. Jadi kadang-kadang kita mau bilang majukan Indonesia Timur dong, biar kita pembangunannya sama rata gitu, biar adil makmur sejahtera merata itu ada. Kalau bahasa lurusnya kan kayak gitu kan, ayo dong kita membangun sama-sama. Tapi kan komedian kadang-kadang bahasanya nggak kayak gitu, kadang-kadang kayak melintir gitu, kayak ya mungkin ya, kalau bahasanya kayak gitu ceramah aja kita ya, Rik. Ceramah kita, orasi namanya itu, nggak ada kelokannya. Nah, kadang-kadang orang kalau dengar kelokannya komedi itu, meskipun tujuannya kita baik, suka panas telinganya karena kan kayak lu nyindir. Ya sebenarnya sih emang gitu, kita berusaha main di wilayah itu. Kadang-kadang kalau yang paham akan ketawa aja, tapi kalau yang merasa kayak tersentil, mungkin akan tindakannya sih akan lebih jauh lagi, mungkin akan marah. Tapi untuk saya sih, saya tidak peduli. Namanya keberagaman, namanya kesejahteraan, kemerataan sih bisa dikomunikasikan dengan cara apapun. Kita sudah pilih komedi sebagai apalagi komedi kita. Iya, tapi memang beresiko. Orang kalau mau ceramah aja, kadang-kadang isi ceramahnya benar, yang merasa tersinggung pasti menyerang gitu. Apalagi kita yang komedi, yang emang bawaannya kan komedi kan nyeleneh gitu menurut saya. Jadi emang itu ada resikonya, cara komunikasi kita itu ada resikonya gitu. Ditambah lagi pas lo muncul, demokrasi itu terjadi. Orang boleh ngomong, boleh protes, boleh apa. Kalau zaman aku kan enggak, hanya orang-orang tertentu yang kita tahu dia mewakili siapa, kayak gitu kan.